Oke, good morning, selamat pagi. Selamat datang kembali and welcome back to our Microsoft IoT course. Ini kelas kita yang kedua. Oke, saya coba share screen dulu. Nah, minggu lalu, last week, kita diskusi tentang cara kerja mikroprosesor. Ini saya ini. Oke, minggu lalu kita bahas tentang cara kerja mikroprosesor. Jadi ada jadi pada saat mikroprosesor ingin maaf, pada saat mikroprosesor ingin mengerjakan sebuah perintah, karena mikroprosesor kan dia adalah perangkat dummy pasif. Jadi untuk dia bekerja, so it can be work with instruction. So, jadi dia bisa bekerja kalau sudah ada instruksinya. Jadi dia perlu instruksi. Saya disuruh ngapain nih? Gitu. Nah, instruksinya sendiri itu disimpan di memori. Nah, karena di memori berarti mikroprosesor harus ambil dulu instruksinya dari memori. Jadi dia jemput dulu, kemudian diterjemahkan, baru kemudian bisa dieksekusi. Nah, sekarang kita coba untuk review. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas sedikit tentang kuis yang pertama sama yang kedua. Jadi kita coba untuk yang ketiga ini. Mau mana lu? Yuk. Asik, panitia. Oke, pada saat mikroprosesor ingin berinteraksi dengan support system, ingat support systemnya adalah bisa input, bisa output, dan juga bisa memori. Mikroprosesor menggunakan bus untuk mengirimkan informasi. Nah, bus, gitu kita sudah bahas minggu lalu, bus ada tiga, jadi karena dia bisa mentransmisikan informasi, tiga jenis informasi, maka bus bisa kita uh, bedakan menjadi tiga jenis. Pertama adalah bus data, kedua adalah bus alamat, dan ketiga adalah bus control. So we have three types of bus depending on the information that will going to flow through the bus, which are data bus, control bus, and also the address bus. So which one is not a bus? It's a memory bus. Okay. Oke, pertanyaan kedua, bus mana yang bidireksional, yang dua arah? Nah, kita tadi punya ada bus data, ada bus alamat, dan juga bus kontrol. Nah, yang bidireksional berarti dalam satu jalur tembaga, dia bisa ke arah sini, kadang juga bisa ke arah situ. Itu maksudnya dengan bidireksional. Nah, satu-satunya bus yang bidireksional, jadi dalam satu jalur tembaga dia bisa ke kiri atau ke kanan, ya tentunya nggak bersamaan ya. Jadi sekarang arahnya ke kiri dan kemudian arahnya ke kanan. Itu bisa terjadi. Nah, dia adalah data bus. Kenapa data bus? Karena data itu bisa keluar dari mikroprosesor atau bisa masuk ke dalam mikroprosesor. Maka data bus dia adalah bidireksional. Nah, kalau address bus arahnya pasti keluar. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau sebuah mikroprosesor punya data bus D0 sampai D7 dan address bus A0 sampai A10. Nah, berarti mikroprosesor ini dia dapat memproses data selebar, memproses data. Nah, datanya sendiri pasti lewat data bus. Nah, data busnya itu udah tulis sini. Dia D0 sampai D7. So, we have D0, D1, D2, D3, D5, D6, D7, and D0, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, dan D7. Jadi kita punya 8 jalur tembaga untuk data bus. Nah, karena 8 itu berarti dalam satu saat mikroprosesor dia bisa ngirim data keluar selebar 8 bit. Karena 8 tadi. Dan bisa juga nerima data dalam satu saat selebar 8 bit juga. Maka mikroprosesor tersebut disebut sebagai mikroprosesor 8 bit ini. Nah, makanya mikroprosesor ada yang D0 sampai D15, berarti dia bisa memproses data dari D0 sampai D15, berarti dia 16 bit. Ada juga mikroprosesor yang 32 bit, berarti D0 sampai D31. Makanya disebut sebagai mikroprosesor 32 bit. Dan sekarang hampir semua mikroprosesor itu sekarang 64 bit. Berarti D0 sampai D63. Jadi sekali memproses data, dia butuh 64 bit. Atau dia bisa sampai 64 bit. Oke, kita coba contoh misalnya. Misalnya Ubuntu. Saya coba Ubuntu yang agak lama. Misalnya Ubuntu 16. Nah, di Ubuntu 16 atau Xenial Xeros, dia masih ada dua flavor. Pertama adalah, bentar, ini kayak kecilan tulisannya. Ini. Jadi ada yang 32 bit, ada juga yang 64 bit, tergantung dari mikroprosesor kita. Nah, kalau mikroprosesor kita 32 bit, ya berarti kita hanya bisa install yang 32 bit. Kalau prosesor kita sudah 64 bit, bisa install yang 64 bit. Apakah kalau prosesor saya 64 bit, bisa install yang 32 bit? Jawabannya bisa. Ya, analoginya seperti ini. Kita punya jalan tol. Dari 64 bit kita sebutkan sebagai jalan tol. Jadi sekali dia kirim dan terima data, dia 64 bit. Jadi seakan-akan kita punya jalan tol. Nah, kalau jalan tol itu kita lewati pakai truk, bisa. Dan kalau misalnya jalan tol itu kita lewati sepeda motor, bisa juga. Tapi kebalikannya tidak berlaku. Kalau misalnya kita cuma punya gang sempit, kemudian kita lewati dengan sepeda motor, bisa. Tapi kalau truk kita suruh lewat gang kecil itu, ya nggak bisa. Makanya kalau kita punya prosesor 32 bit, ya cuma bisa 32 bit. Tapi kalau kita punya prosesor 64 bit, kita bisa install yang 64 bit, bisa juga install yang 32 bit. Oke, ini sedikit cerita tentang 32 sama 64. Jadi kalau saya punya cuma D0 sampai D7, berarti saya cuma punya D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 8 bit. Jadi sekali kirim data, sekali terima data, mikroprosesornya bisa 8 bit. Lanjut. Nah, sekarang mikroprosesor yang sama, D0, D7, dan A0 sampai A11, dia dapat mengakses memori dengan ukuran berapa? Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini bentar, saya coba dulu. Bisa nggak ya ini? Saya edit ya. Oh, tapi nulis bisa. Oke, gini aja. Apa? Berarti nih.
Ya, jadi saya menjelaskan apa lagi? Aduh, kok lupa. Bentar. Oh iya, maaf sudah agak lupa saya. Oke, misalnya saya punya sebuah mikroprosesor. Misalnya saya punya sebuah mikroprosesor. Bentar, kenapa enggak mau ya? Ada. Misalnya mikroprosesor saya cuma punya address satu doang, A aja. Nah, berarti dia cuma punya satu jalur tembaga. Nah, A di sini berarti dia cuma punya dua kemungkinan nilai. Entah 0 volt atau entah plus 5 volt atau kita simbol dengan 1. Nah, kalau dia 0, maka dia bisa mengambil memori yang bawah. Kalau 1, dia bisa mengambil memori yang atas. Satu misalnya. Nah, kalau misalnya saya punya mikroprosesor, sekarang ada dua jalur tembaganya. Karena dua, berarti dia ada empat kemungkinan. Kalau dia 00, berarti A0-nya di sini A0, di sini A1. Kalau 00, jadi A0-nya 0, A1-nya juga 0, maka dia akan mengakses yang F4 misalnya. Tapi kalau A0-nya 1, A1-nya 0, berarti saya ingin mengakses data A1. Tapi kalau 1, 0, berarti mungkin 3, 7 dalam hexa. Dan kalau 1, 1, berarti dia ingin mengakses misalnya B4. Seperti ini. Dan kalau misalnya saya punya addressnya ada 3, A0, A1, A2, jadi ada A0, ada A1, ada A2, berarti kombinasinya bisa 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Total ada 8. Berarti hubungannya kalau jumlah address dan jumlah memori, jumlah addressnya misalnya cuma 1, maka jumlah memori yang bisa diakses itu hanya 2. Kalau jumlah addressnya 2, kalau jumlah addressnya 2, maka jumlah memorinya ada 4. Kayak ini dia. 1, 2, 3, 4. Dan kalau jumlah addressnya 3, berarti dia ada 8. Berarti hubungannya adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti jumlah addressnya berapa? Ya tinggal 2 pangkat sekian. Maka didapatkanlah jumlah memorinya. Jumlah memori yang bisa diakses. Nah, kembali ke tadi, dia punya A0 sampai A10. A0 sampai A10 tadi ya. A0 sampai A10, berarti dia punya berapa? A0, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia ada 11 jumlah addressnya. Berarti kalau di sini ada 11, maka dia menjadi 2 pangkat 11. Atau sebesar 2048. Berarti di sini A0 sampai A10 berarti bisa mengakses memori dengan ukuran
Ini 2048 atau 2 kilobyte. Karena 1 kilobyte itu 1024, 2 kilobyte berarti 2048. Lanjut. Sebuah mikroprosesor sederhana bekerja dalam 3 langkah pada saat mengerjakan instruksi, yaitu fetch, decode, execute. Mana dia? Nah, ini. Fetch, decode, execute. Oke, kemudian delay yang terjadi pada saat memproses instruksi, jadi dari fetch, decode, instruksi, execute, itu yang paling lama tuh yang mana? Nah, cobalah yang paling lama adalah pada saat dia menjemput instruksi dari memori. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu sendiri, kecepatan prosesor itu jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan memori. Bahkan bisa kadang sampai 10 kali lipat. Nah, kita ingat sendiri pada saat kita belajar tentang jemput, terjemahkan, dan kemudian eksekusi, di sini. Jadi, ini prosesor, ini adalah memori. Kan langkah pertama adalah jemput dari memori. Jadi ini adalah fetch, instruction fetch. Jadi dari memori dibawa ke mikroprosesor. Nah, setelahnya decode ini di dalam mikroprosesor. Nah, execute itu ada yang dalam mikroprosesor, ada juga yang keluar. Ya, tergantung instruksinya apa kan. Kalau perintahnya adalah baca dari memori, ya berarti dia ngakses memori. Tapi kalau misalnya jumlahkan A sama B, ya berarti di internal mikroprosesor. Nah, karena mikroprosesor itu jauh lebih cepat daripada memori, misalnya kayak saya pakai mikroprosesor itu 1,6 GHz. Nah, memori saya itu hanya 433 MHz. Berarti sekitar mikroprosesornya itu sekitar 4 kali lebih cepat dibandingkan memori. Maka pada saat mikroprosesor ingin ngambil data dari memori atau ngambil instruksi dari memori, mikroprosesor harus menyesuaikan dengan kecepatan memori jadinya. Jadi nggak bisa dia berharap, saya ingin jemput instruksinya. Ya memori kan tidak secepat mikroprosesor. Maka mikroprosesor lah yang harus menyesuaikan dengan kecepatan memori. Oke. Jadi untuk pertanyaan tadi, delay pada saat mengerjakan instruksi itu paling besar terjadi adalah pada saat yang ini, retrieving instruction from the memory. Oke, dan berikutnya hierarki memori. Nah, ini yang kita bahas. Dia sebenarnya hierarki memori itu untuk menyeimbangkan antara capacity, speed, dan price. Ini kita bahas, nggak usah khawatir. Sekarang urutan yang benar dari mikroprosesor pada saat membaca memori. Ini kita skip dulu karena ini nanti baru kita bahas hari ini. Kemudian kalau nulis gimana, sama juga kita skip dulu. Kemudian yang terakhir, ini juga kita skip. Ini yang kita bahas. Oke, nah sekarang berarti kita coba masuk ke topik diskusi hari ini.
Oke, berarti diskusi kita hari ini adalah tentang bagaimana caranya mikroprosesor berinteraksi dengan memori. Minggu depan baru kita bahas yang interaksi dengan I/O. Nah, tadi kita sudah singgung dikit bahwa pada saat mikroprosesor ingin berinteraksi atau ngobrol dengan memori, mereka pasti akan menggunakan 3 buah bus, yaitu data bus, address bus, dan juga control bus. Nah, data bus di sini digambarkan dengan warna biru, address bus digambarkan dengan warna kuning. Ini ada biru, ada kuning, dan kemudian control bus itu menggunakan warna merah. Nah, kalau kita perhatikan panahnya, yaitu mikroprosesor dengan memori yang ini, di sini data bus yang berwarna biru, dia 2 arah. Nah, inilah disebut sebagai bidireksional. Oke, jadi kita kembali lagi, pada saat kita mikroprosesor ingin berinteraksi dengan memori, dia membutuhkan 3 buah bus, data bus warna biru, address bus warna kuning, dan control bus warna merah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, data bus yang berwarna biru, itu dia ada panah ke bawahnya dan juga ada panah ke atasnya. Itu berarti dia bidireksional. Nah, dalam artian, nah sebenarnya kan bus itu di dunia nyatanya itu adalah jalur tembaga seperti ini. Ini jalur tembaganya yang menghubungkan sebuah pin dengan sebuah pin. Misalnya yang ini, dan yang ini, misalnya dengan yang ini. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, jalur tembaga kalau dia data bus berarti dia suatu saat bisa arahnya ke sana datanya, tapi saat lainnya bisa arahnya ke sini. Makanya dia disebut sebagai 2 arah, bidireksional. Tapi untuk address bus, arahnya itu pasti keluar dari mikroprosesor, baik untuk memori, untuk input, dan juga untuk output. Arahnya pasti keluar. Nah, kalau control bus, dia di sini kelihatan seolah-olah dia ke atas dan juga ke bawah. Berarti bidireksional juga. Sebenarnya tidak tepat kalau menyatakan bahwa kontrol bus lebih direksional karena kontrol bus dia terdiri dari beberapa jalur tembaga, copper line. Nah, setiap jalur tembaganya itu dia satu arah. Contoh misalnya, ini adalah kontrol bus dan yang ini, nah misalnya ini juga kontrol bus misalnya dia seperti ini. Nah, tapi dalam satu jalur tembaga ini, dia cuma bisa satu arah, keluar mungkin. Yang ini baru dia masuk. Jadi kontrol bus itu tidak bisa satu jalur tembaga benar-benar 2 arah. Kadang ke arah keluar, kadang ke arah ke dalam. Tidak bisa kontrol bus. Pasti dia dalam satu saat dia satu arah dalam satu jalur tembaga. Maka memang dia digambarkan bisa ke atas, bisa ke bawah, seolah ada bidireksional. Itu kalau kita menyatakan bahwa kontrol bus secara keseluruhan. Tapi kalau kita breakdown per jalur tembaga, dia sebenarnya satu arah. Jalur tembaga yang ini arahnya ke kanan. Jalur tembaga di bawahnya arahnya ke kiri, seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan, ya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, beda sama database. Di database, satu jalur tembaga itu benar-benar bisa bisa ke kiri, bisa ke kanan. Cuma beda waktu. Oke, itu bedanya antara database sama control bus. Jadi yang benar-benar bidireksional itu adalah database. Oke. Nah, kalau kita coba perhatikan dari uh,
diagram ini atau bagan ini, mikroprosesor 888 dia punya 40 pin. Nah, dari 40 pin ini sebenarnya mana sih yang digunakan untuk mikroprosesor 8088 ngobrol sama memori ini. Nah, kalau kita perhatikan, kan tadi untuk bisa ngobrol sama memori, input, output, dia butuh namanya data bus. Dia butuh juga address bus. Dia butuh juga control bus. Nah, address busnya yang mana? Apa data bus dulu? Data bus yang mana? Oh, data busnya yang ini. Mulai ada dari apa? ah, saya ubah jadi highlight. Nggak bisa mana ya. Berarti oke, langsung aja. Ya, nggak bisa. Saya pikir bisa sekaligus. Nah, berarti tadi database yang mana? Ah, ini database. Ada D0, ada D1, ada D2, ada D3, ada D4, ada D5, ada D6, D7. Jadi kita punya D0 sampai D7 untuk database-nya. Sementara untuk address busnya, ini dia. Address 0, address 1, address 2, address 3, address 4, address 5, address 6, address 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti dia punya address bus selebar A0 sampai A19 atau 20. Berarti kapasitas memori yang bisa diakses oleh 888 adalah 2 pangkat 20. Atau 1.048.576 sel memori. Lumayan banyak, 1 mega pada saat itu. Kalau sekarang kan sudah gigabyte. Nah, kita sudah punya address bus, kita sudah punya data bus, sudah kita identifikasi mana sih yang data bus, mana sih yang address bus. Nah, sekarang control busnya yang mana? Nah, control busnya yang digunakan 808 untuk ngobrol sama memori adalah yang ini, read dan write. Ini digunakan oleh 888 untuk menyatakan saya ingin baca dari memori atau saya ingin nulis ke memori. Dan di sini dia active flow karena ada garis di atasnya. Karena kalau suatu pin ada bar di atasnya, garis di atasnya itu berarti dia adalah active low. Active low dalam artian dia aktif kalau low voltage atau nol. Berarti kalau kita gambarkan lagi, read, write. Kalau sinyal atau pin nomor 32 yaitu read ini 0 nilainya dan write-nya ada 1, maka ini menunjukkan bahwa 8088 ingin membaca data. Tapi kalau dibalik, write-nya 0, read-nya 1, maka ini menyatakan bahwa 8088 ingin nulis data. Nah, kalau 1-1, ya enggak ada masalah. Bukan baca dan juga bukan tulis. Berarti mungkin mikroprosesor lagi ngitung di dalamnya. Atau mungkin lagi ngapain di dalam dirinya. Yang pasti kalau write-nya 1, read-nya 1, berarti bukan nulis dan juga bukan baca. Jadi maksudnya mikroprosesor 808 lagi nggak pingin nulis, lagi nggak pingin baca juga. Makanya 1-1. Tapi kalau 0-0, nah ini kondisi yang tidak boleh. Forbidden. Kenapa? Ya soalnya kalau dua-duanya 0, bingung memorinya. Nah ini benernya mau baca atau mau nulis gitu. Kalau kok semua dua-duanya aktif gitu.
Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi kita sudah mengidentifikasi ada uh, read signal, ada write signal, dan keduanya termasuk dalam kontrol bus. Dan arahnya itu keluar. Karena mikroprosesor lah yang akan ngasih tahu, saya ingin baca, saya ingin nulis. Mikroprosesor yang ngasih tahu ke dunia luar. Nah, dunia luar di sini itu uh, bisa perangkat input-output, dan juga bisa perangkat memori. Jadi, mikroprosesor itu bisa, saya ingin baca memori. Atau, oh saya ingin baca perangkat I/O. Dalam ini kalau baca pasti dari input. Nah, berarti sinyal baca tadi bisa digunakan untuk baca memori, atau bisa juga untuk baca perangkat input. Nah, untuk membedakan 888 pengen baca memori atau pengen baca I/O atau input, nah disinilah kita menggunakan kontrol sinyal yang ketiga, yaitu IOM. IOM, M-nya ada bar, I/O-nya tidak ada bar. Berarti kalau IOM berisi nilai 0, maka itu menunjukkan saya ingin mengakses memori. Mengakses di sini bisa baca, bisa tulis. Jadi kalau kombinasi yang pertama ini, IOM 0, write 1, read 0, ini berarti, oh saya ingin baca memori. 001, oh berarti saya ingin nulis ke memori. Seperti itu. Jadi nilai IOM itu digunakan untuk mengidentifikasi 8088 itu ingin mengakses memori atau ingin mengakses I/O. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum, Pak. Belum ya. Oke, lanjut lagi. Ini sudah kita bahas minggu kemarin, jadi kita skip aja. Nah, ini dia. Ini saya bawa ke atas dulu biar tidak ganggu. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit bahwa 8088 itu punya address bus dari A0 sampai A19. Berarti dia punya 20 jalur tembaga untuk address bus. Nah, kalau tadi kita perhatikan di contoh yang tadi, ada sebuah mikroprosesor. A-nya cuma 1, berarti dia cuma bisa ada kemungkinan nilai kalau enggak 0, ya 1. Berarti jumlah sel memori yang bisa dia akses itu hanya 2, yaitu pada saat A-nya 0, berarti mengakses yang bawah, A-nya 1, berarti mengakses yang atas. Tapi kalau address busnya ada 2, A0 dan A1 misalnya, berarti ada 4 kombinasi kan, 00, 01, 10, dan 11. Seperti itu. Kalau misalnya address busnya ada 3, oh berarti jumlah sel memori yang bisa diakses ada 8, karena 2 pangkat 3, tadi kan 3, A0, A1, A2. Berarti ada 3. Berarti jumlah sel memori yang bisa diakses ada 8. Nah, sekarang saya punya mikroprosesor 888 dengan address busnya A0 sampai A19. Berarti dia punya 2 pangkat 20 kombinasi. Jadi total kombinasi yang bisa di-generate dengan A0 sampai A19 tadi, dia adalah 1.048.576 kombinasi.
Berarti ada 1.048.056 sel memori yang bisa dia akses yang ini. Nah, contoh misalnya, ini adalah sel memori pada saat A0 sampai A19 itu 0 semua. Kemudian yang ini 10111010 misalnya seperti itu. Nah, sel tersebut itu bisa diakses oleh 888 dengan cara mengirimkan alamat 0 semua dan terakhir 1. Soalnya kalau 0 semua, itu berarti yang paling kanan ini yang ingin diakses. Tapi kalau 0, kemudian 1, ini berarti yang diakses. Tapi kalau misalnya 0, 1, 0, ini yang diakses. 0, 1, 1, nanti di sini yang diakses, dan seterusnya. Sampai terakhir pada saat address busnya 1 semua, itu berarti ngakses yang paling pinggir sini. Oke. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Nah, kalau misalnya microprocessor 808 ingin mengambil sel memori yang ini yang ingin diambil misalnya. Karena alamat sel di sini adalah 0 semua, maka 888 akan mengirimkan di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan terus sampai terakhir 0 juga. Jadi semuanya 0. Untuk menunjukkan ke memori, saya ingin ngambil data yang ini. Nah, kemudian control unit, dia akan mengirimkan sinyal read. Read diaktifkan 0, dan IOM juga diaktifkan memorinya, yaitu 0. Dan write 1. Nah, memori controller begitu menerima sinyal, wah, saya ingin dibaca nih. Tapi sel mana yang ingin dibaca? Saya ada 1 juta sel nih. Nah, untuk tahu sel mana yang ingin dibaca, dia akan mengambil informasinya dari register alamat. Oh, 0 semua address busnya. Oh, berarti yang ingin diambil oleh microprocessor adalah yang paling kanan ini. Kemudian isi dari kolom ini, sel ini, itu akan ditransfer ke database. Sehingga database nanti isinya ya persis sama seperti D0 tadi. Oke. Kalau misalnya microprocessor ingin baca yang ini misalnya, yang paling kiri. Nah, berarti alamatnya di berapa itu? Oh, 1 semua kalau itu. Berarti nanti address busnya itu berisi 1 semua. Baru kemudian kirim sinyal read dan IOM-nya 0. Itu menunjukkan ke memory controller bahwa saya ingin baca kamu. Nah, memory controller begitu tahu, oh saya ingin dibaca, tapi sel mana yang ingin dibaca? Nah, dia lihat di address busnya. Oh, 1 semua address busnya. Berarti itu menunjukkan ke sel yang paling kanan ini. Oh, berarti 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Itu akan dikirimkan ke data bus. Seperti ini. Oke, kebayang ya. Berarti urutannya adalah kalau misalnya microprocessor ingin baca, langkah pertama adalah address bus siapin dulu. Langkah kedua, kirimkan sinyal read. Nah, baru langkah ketiga, ambil datanya dari database. Cuma langkah 2 ke langkah 3
itu enggak cepat. Loh kenapa? Ya karena memori kan lambat. Jadi begitu mikroprosesor bilang, saya ingin baca kamu, maka mikroprosesor harus nunggu. Karena memori lambat kan. Dia ngitung. Saya harus nunggu berapa clock nih? 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah 8 nih. Maka setelah 8 clock, mikroprosesor akan membaca isi dari database. Berharap bahwa isi database itu adalah isi dari memori yang sesuai. Jadi itu urutannya. Berarti ada delay. Nah, makanya zaman dulu pada saat kita kalau misalnya punya PC XT, PC 80 sampai bahkan di 386, kita yang harus ngasih tahu ke ROM BIOS, ke motherboardnya, ke mikroprosesor bahwa mikroprosesor, kalau kamu mau baca memori, kamu harus nunggu 8 clock misalnya. Jadi setelah mikroprosesor ngirim sinyal read, dia harus nunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah 8 clock. Berarti sekarang saya sudah boleh ngambil isi dari database. Dan berharap bahwa itulah data dari sel memori yang dia butuhkan. Yang tadi di request. Oke. Nah, tapi gimana kalau misalnya sekarang saya ingin nulis? Kan tadi kalau kita pingin apa kita ngeliat database itu kan dua arah kan. Arah pertama adalah dari memori ke mikroprosesor. Tapi arah kedua adalah dari mikroprosesor ke memori. Nah, ini adalah membaca dan ini adalah menulis. Seperti ini. Nah, kalau membaca urutannya adalah siapin dulu alamat, kemudian kirim sinyal kontrol read, dan terakhir adalah ambil datanya setelah sekian milisecond atau sekian mikrosecond atau sekian clock seperti itu. Nah, kalau write urutannya gimana? Nah, urutannya yang pertama adalah database dan address bus itu disiapin dulu. Jadi kita harus nyiapin dulu apa yang mau ditulis dan di mana mau ditulis. Setelah keduanya ini siap, barulah 888 mengirimkan sinyal kontrol, yaitu write dan IOM, 0 dan 0. Nah, memori begitu dia mendapatkan sinyal write-nya aktif nih, oh berarti saya ingin ditulis. Maka dia harus nyari dua informasi. Pertama, di mana mau ditulis, dan yang kedua, apa yang mau ditulis. Seperti itu. Oke, jadi urutannya beda antara read sama write. Tapi tetap dia harus nunggu. Jadi nggak bisa data bus dan address bus ready. Dan clock berikutnya kita minta agar datanya sudah tersimpan. Kalau dia harus nunggu kan, sama kayak tadi baca aja harus nunggu 10 clock. Nah kalau nulis, berapa clock dia? Nah itu yang membedakan antara baca dengan menulis. Oke, so far ada pertanyaan dulu sampai sini. Baik, kalau lanjut lagi.
Ini kita skip dulu aja ya. Jadi kalau ini kan udah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Jadi ini adalah mikroprosesornya. Clock pertama, kontrolnya dibaca instruction pointer. Karena di instruction pointer berisi alamat dari instruksi yang harus dijemput. Di mana instruksinya? Di memori. Nah, misalnya instruction pointer berisi nilai 0. Oh, kalau 0, sorry, 1 berarti misalnya. 1, oh berarti kalau 1, maka dia akan menunjuk ke sini. Nilainya berapa? Oh, nilainya 1E. Maka 1E dia jemput dan dibawa ke instruction register. Nah, itu instruction fetch. Dan dia juga melibatkan proses membaca data dari memori. Oke. Dan lanjut sampai selesai di eksekusi. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke teorinya itu sendiri, apa teori dari memori itu sendiri. Oke. Oke, nanti 12.45 kita break dulu ya. Break sekitar 15 menit. Nanti rekamannya juga saya pause. Oke, memori. Jadi sebenarnya kenapa sih kita butuh memori? Buat apa memori? Nah, di contoh slide sebelumnya tadi di sini, kita butuh memori untuk menyimpan instruksi atau perintah kerja. Karena mikroprosesor kan dummy. Dia tidak tahu. Dia hanya bisa bekerja kalau kita beri perintah. Kayak misalnya, jumlahkan dua angka ini. Ambil data dari input. Tambahkan ke memori. Dan kemudian kirim ke output. Nah, itu perintah-perintah yang ditunggu oleh mikroprosesor. Karena mikroprosesor tanpa perintah, ya dia dumb aja, diem aja dia. Jadi memori kita gunakan untuk menyimpan instruksi. Apakah cuma instruksi saja? Enggak. Dia juga digunakan untuk menyimpan data. Kayak misalnya datanya udah banyak nih. Kalau kita enggak simpan, hilang datanya. Gitu. Maka kita butuh memori untuk menyimpan data. Jadi kita butuh memori untuk menyimpan data dan juga instruksi. Nah, terus apa itu hierarki memori? Nah, hierarki memori dia adalah suatu cara untuk bisa menyeimbangkan kecepatan dari memori. Ingat kan, misalnya, ingat kan waktu tadi kita bahas, mikroprosesor itu jauh lebih cepat dibandingkan memori. Nah, karena jauh lebih cepat, maka ada banyak waktu tunggu yang terbuang percuma. Kayak misalnya mikroprosesor pengen baca, pengen mengambil instruksi dari memori. Dia siapin bus alamat, kemudian clock berikutnya saya kirim sinyal read. Nah, kemudian karena memorinya lambat, saya harus nunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalnya 8, karena kita yang harus ngeset. 8, clock. Nah, baru kemudian datanya atau instruksinya bisa kita ambil dari database. Nah, karena dia lambat banget, mikroprosesor jadi nunggu kan, rugi waktu. Nah, makanya di sini kita selipkan memori yang lebih cepat dibandingkan main memory. Namanya adalah memori cache memory. Jadi cache memory di sini ini untuk menjembatani gap kecepatan antara mikroprosesor dengan main memory. Nah, memori cache di sini itu sebenarnya diimplementasikan di dalam mikroprosesor. Jadi sebenarnya mikroprosesor di sini. Tapi kalau main memory, nah ini terpisah. Nah, main memory kita misalnya kayak beli laptop. Kalau beli laptop, biasanya dia sudah ada main memorinya. Ada yang 4 GB, ada yang 8 GB.
Nah, dia bisa juga di-upgrade biasanya. Tapi ada juga yang nggak bisa di-upgrade. Nah, biasanya sih bisa di-upgrade. Jadi kita tinggal beli modul tambahan untuk main memory, kemudian kita pasang di motherboard. Sehingga memorinya yang tadinya hanya 4 GB, sekarang jadi 8 GB misalnya. Atau yang tadinya 4 GB, sekarang jadi 12. Atau jadi 20, dan seterusnya. Nah, itu elemen memori. Dia bisa kita upgrade. Tapi tetap dia lambat. Nah, makanya di sini kita membahas memori dari 3 aspek. Pertama adalah kapasitas, kedua adalah kecepatan, maaf. Kedua adalah kecepatan, ketiga adalah harga. Nah, semakin ke bawah, kapasitasnya semakin besar. Contoh misalnya main memory itu bisa 4 GB, bisa 8 GB, bisa 16 GB, bahkan ada yang iseng banget ditambah jadi 32 GB. Cuma biasanya kalau kita beli laptop atau komputer itu bawaannya hanya kalau 4 GB ya 8 GB. Jadi semakin ke bawah dia semakin besar kapasitasnya dibandingkan dengan kas. Kas itu biasanya hanya sekitar beberapa ratus kilobyte atau beberapa megabyte. Beda jauh kan? Kasnya cuma beberapa mega, main memory sudah giga, dan 1000 kali lebih besar. Nah, tapi main memory masih kalah dengan hard disk. Hard disk itu kalau misalnya kita pakai SSD, ya biasanya 128 giga atau 256 giga, tapi kadang juga bisa 512. Bahkan kalau misalnya hard disk kita menggunakan yang apa? Menggunakan yang magnetik, itu bisa ya kondak 1 tera, kadang sudah ada 2 tera, ada juga sudah sekarang yang 4 terabyte. Jadi semakin ke bawah, kapasitasnya semakin besar. Oke, kita coba lihat sekarang laptop saya. Contoh misalnya ini, kita tinggal klik kanan, teman bisa coba sendiri. Klik kanan, kemudian Task Manager, kemudian klik yang tab Performance. Nah, di sini kelihatan mikroprosesor saya adalah AMD Ryzen 5. Dan di dalam mikroprosesor saya itu sudah punya cache memori. Bahkan ada 3 level. Level 1 cache 384 KB, level 2 cache 2 MB, level 3 cache 4 MB. Jadi maksimum sampai 4 MB. Sementara main memory saya yang di sini, tadi kan masih yang ini cache memory. Ada 3 level, 384, 2 MB, dan 4 MB. Tapi begitu masuk ke main memory saya itu sudah 32 GB. Gede banget karena memang dulu bawaannya dia sebenarnya cuma 8 GB. Cuma saya upgrade jadi 32 GB. Oke, nah makanya main memory ini yang di bawah ini dia lebih besar, jauh bahkan lebih besar dibandingkan sama memori cache. Ini. Oke, ini lagi. Nah, sekarang tadi ke makin ke bawah kapasitasnya semakin besar. Tadi sudah kita lihat memori cache saya itu hanya level 1 384 kilobyte. Level 2-nya ini level 1, level 2-nya 2 megabyte. Level 3 4 megabyte. Sementara main memori saya itu sudah 32 gigabyte. Jadi sudah 8.000 kali lebih besar dibandingkan memori cache. Karena memori cache cuma 4 mega tuh. Sementara memori saya sudah giga, jadi 1000 kali lipat.
Dan dari 4 mega ke 32 kan jadi 8. Jadi 8.000 kali lebih besar kapasitasnya memori saya dibandingkan sama kas. Tapi speednya jauh. Dan memori saya itu speednya itu hanya sekitar 100 nanosecond kecepatannya. Sementara memori kas itu hanya 1 sampai 2 nanosecond. 1 kali lebih cepat dibandingkan main memori. Nah, hard disk lebih lambat lagi. Apalagi kalau hard disknya pakai ya magnetik yang pakai jarum itu. Jadi ada platernya yang nyimpen datanya dan ada jarum di sini. Dan dia bergerak-gerak jarumnya untuk baca data yang sesuai tempat yang ada datanya. Nah, kalau hard disk yang menggunakan yang magnetik, itu sudah sekitar 20 milisecond. Jauh. Ingat, dari nano itu masih ada mikro, dan dari mikro baru ada milisecond. Jauh sekali kecepatannya, perbedaannya. Maka semakin ke atas, dia semakin cepat. Cuma masalahnya, semakin ke atas, dia juga semakin mahal. Contoh misalnya, memori. Dan memori yang ini, itu kalau kita beli 8 GB, ya harganya sekitar 600.000. Jadi 600.000 dapat 8 GB. Atau sekitar berapa? 110 lah ya, 110.000 per gigabyte harganya. Harga yang main memory. Tapi kalau hard disk 1 juta dapat sudah 1 tera atau 1000 gigabyte. Jadi harganya sekitar 1000 per gigabyte. Jauh lebih murah kan jatuhnya per gigabyte-nya gitu. Nah, jadi hierarki memori ini kita akan membandingkan dari 3 aspek: kapasitas, kecepatan, dan harga. Nah, kalau misalnya kita punya duit banyak, ya, dan kita saya pingin komputer yang paling cepat sedunia. Ya, berarti kalau gitu, kita bikin sistem yang memorinya ini menggunakan kas. Udah, jauh lebih cepat ya. Cuma harganya ya jauh lebih mahal. Jadi memorinya saya pakai yang kas, sehingga dia jadi lebih cepat. Seperti itu. Oke, jadi hierarki memori itu sebenarnya ingin menyeimbangkan antara kapasitas, kecepatan, dan harga. Karena tidak mungkin kita semuanya memorinya pakai kas semua, nggak bisa, terlalu mahal. Kalau kita ingin yang ya kapasitasnya cukup besar, kecepatan tidak malu-maluin, dan harganya tetap terjangkau. Kan pasti itu kan yang kita cari. Nah, makanya hierarki memori mencoba menjembatani itu. Oke, komposisi yang bagus adalah kalau kasnya sekian, maka main memorinya sekian, dan hard disknya sekian. Itu ada rumusnya. Jadi nggak bisa kita, saya kalau kasnya 4 mega, saya nggak peduli ya, saya pokoknya pengen punya memori saya itu 128 gigabyte. Bisa, cuma dia jadi nggak efisien, jadi lambat ya malah. Karena dia ada rumusnya sebenarnya. Perbandingan antara kalau kasnya sekian, maka main memory yang tepat itu sebenarnya berapa? Itu ada rumusnya. Nggak bisa, sebenarnya memorinya 128 GB, oh 256.
ya kalau punya uang silakan, tapi tetap dia nggak akan optimal. Bahkan jadi jatuhnya lebih lambat dibandingkan kalau memorinya hanya 8 GB misalnya. Seperti itu. Oke, jadi hierarki memori itu untuk menjembatani antara tiga aspek itu. Biar kapasitasnya cukup, speednya nggak malu-maluin, dan harganya tetap terjangkau. Oke, jadi itulah memori hierarki. Oke, kita break dulu dari 12.45. Nanti kita join lagi jam 1 pas ya. Dan kita selesai nanti sekitar jam setengah 2. Ya, 2 jam atau jam 2. Ya, sekitar antara setengah 2 sampai jam 2. Oke, kita break dulu. Nanti kita ngumpul lagi jam 1. Oke, selamat datang kembali. Ini bagian kedua. Tadi barusan kita sudah membahas tentang hierarki memori. Jadi hierarki memori adalah suatu cara untuk menyeimbangkan to balance between three aspects: capacity, speed, and also price, because you want to get enough capacity with decent speed, but also affordable price. Nah, sementara memori itu sendiri, dia ada jenis-jenisnya. Dilihat dari lokasinya, bisa di internal, berarti di dalam komputer, ada yang eksternal, kayak misalnya hard disk, kemudian bisa secara aksesnya gimana, kemudian medianya pakai apa, gitu. Nah, kalau kita membandingkan tiga bagian ini, ada seperti ini. Jadi kalau internal, eksternal, berarti dia ada di dalam mikroprosesor, kayak misalnya register, memory cache, itu ada di dalam internal mikroprosesor. Tapi kalau eksternal, berarti dia bisa di RAM, hard disk, atau mungkin malah CD atau DVD, dan lainnya. Kemudian secara aksesnya, memori ada yang dia hanya bisa dibaca aja. Tadi kan kita sudah sedikit bahas bahwa pada saat mikroprosesor ingin mengakses memori, aksesnya itu ternyata ada dua kan. Dia bisa baca dari memori, dibawa ke register, atau nulis ke memori. Jadi bisa baca dan juga bisa tulis. Karena makanya tadi kontrol sinyalnya ada read dan juga ada write. Ya. Memorinya sendiri ternyata ada yang cuma bisa dibaca aja, nggak bisa ditulis. Nah, terus gimana cara nulis kalau nggak bisa dibaca gitu? Nah, dia analoginya itu mirip seperti buku uh, restricted atau buku pustaka. Jadi kita nggak boleh nulis kan di buku pustaka itu, tapi kita hanya boleh baca aja. Tapi tetap memang ada yang nulis, tapi nulis cuma sekali. Jadi penulisnya, autornya, nulis bukunya, selesai dicetak. Nah, sekarang kita itu hanya boleh baca aja. Nah, jenis seperti itu kita sebut sebagai ROM. Dari namanya juga read only memory, berarti memori yang hanya bisa dibaca saja. Nah, ROM ini sebenarnya ada beberapa jenisnya. Ada PROM atau programmable ROM, ada EPROM, erasable PROM. Jadi kalau programmable ROM itu pada saat kita beli, dia masih kosongan. Nah, kemudian bisa kita isi, tapi cuma boleh sekali. Kalau kita salah ngisi, udah rusak, buang, beli lagi. Tapi kalau misalnya yang EPROM, itu berarti dia kita beli kosong, kita coba tulis, eh salah programnya yang mau kita tulis ya. Ada salah logik ya. Perbaiki dulu programnya. Nah, kalau kita pakai EPROM, nggak bisa kan ditulis lagi ke sini. Cuma sekali dia soalnya. Tapi kalau EPROM bisa. Kita hapus dulu isinya, kita bersihin, baru kemudian kita isi lagi. Cuma jumlah dia bisa hapus itu sangat terbatas. Contoh misalnya, makanya kalau pada saat teman-teman misalnya beli flash disk.
Nah, di dokumen flash disk-nya itu bisa ada tulisannya. Dia bisa ditulis sampai misalnya 10.000 kali. Nah, itu berarti kita bisa hapus, tulis lagi, hapus, tulis lagi, dan seterusnya. Maksimal sebanyak 10.000 kali. Tapi ada juga yang 100.000. Makanya ada yang harganya beda. Flash disk itu. Oke. Nah, kalau ROM hanya bisa dibaca saja, kebalikannya adalah RAM, Random Access Memory. Dia bisa dibaca dan juga bisa ditulis. So we can read and also write into the RAM. So the problem is, why it's called RAM? Why not read and write memory compared to ROM, which is read only memory. Jadi kalau ROM kan read only memory. Kenapa dikasih nama satunya lagi RAM? Kenapa enggak RWM atau read and write memory? Kenapa namanya malah aneh sendiri, random access memory? Nah, we give this name because there is a unusual way where we can retrieve data from the RAM, which is in this case random. Jadi memang pada saat kita mau mencari data di dalam RAM, dia akan mengambilnya secara random. Makanya namanya random access memory. Nah, RAM ada dua jenis, ada static RAM dan ada juga dynamic RAM. Nah, static RAM itu kita gunakan untuk implementasi cache. Makanya di sini cache atau cache, we use static RAM. Kenapa? Karena static RAM jauh lebih cepat dibandingkan dynamic RAM. Cuma dynamic RAM dia jauh lebih besar kapasitasnya. Oke. Ini tentang hierarki memori, memory time. Nah, sekarang satu lagi adalah tentang arsitektur. Nah, tadi sudah disebutkan sedikit bahwa kita butuh memori untuk menyimpan data dan juga instruksi. Nah, arsitektur komputer yang hanya ada satu memori digunakan untuk menyimpan instruksi dan juga data. Jadi mau perintah, instruksi, atau data, cemplungin semua ke sini, satu tempat. Jadi satu memori untuk semua. Nah, arsitektur seperti itu disebut sebagai von Neumann arsitektur. Sama seperti yang kita gunakan di laptop kita. Di laptop kita itu masih menggunakan von Neumann arsitektur. Jadi satu memori, kayak tadi misalnya RAM saya ada 32 GB. Itu satu RAM dipakai buat nyimpen ya data, ya instruksi, nyampur dari satu. Gitu. Oke. Nah, tandingannya adalah Harvard Architecture, di mana instruksi dan data itu dipisah. Jadi ada memori khusus buat menyimpan programnya, dan ada memori khusus untuk menyimpan data. Kenapa dipisah seperti ini? Nah, alasannya karena karakteristik mereka berbeda. Jadi karakteristik antara data dan instruksi itu berbeda. Kalau data, mereka karakteristiknya adalah spatial locality. Ini cuma tambahan aja, jadi misalnya di luar topik sebenarnya. Nah, data it has a specific characteristic it's called spatial locality. Locality means, jadi locality artinya adalah kalau sekarang saya sedang mengakses data informasi yang ini, karena informasi bisa data, bisa instruksi, kemungkinan besar informasi berikutnya itu ada di mana dan apa gitu. Nah, itu maksudnya dengan locality. Nah, kalau spatial locality berarti dia secara space, tempat. Jadi kalau data memori, kalau sekarang saya lagi mengakses data yang ini, berarti kemungkinan besar data berikutnya yang akan saya akses adalah ya bisa di atasnya, bisa di bawahnya satu, bisa di atasnya dua, bisa di bawahnya dua, dan seterusnya. Jadi cuma sekitar itu.
Itu spatial locality. Instruksi beda. Dia menggunakan temporal locality. Temporal berarti dia waktu. Kalau instruksi ini sering dipakai, maka kemungkinan besar instruksi berikutnya ya instruksi ini lagi. Ingat kan kalau kita bikin program, itu kan kebanyakan dia menggunakan loop. Nah, kalau loop, dia kan instruksinya ini, balik lagi, ini, balik lagi, ini, dan seterusnya. Jadi dia instruksinya sebenarnya itu aja gitu. Namanya dia temporal locality. Nah, makanya di hardware architecture mencoba untuk memisahkan antara memori buat data, memori fisik buat data, dan memori fisik buat program instruksi. Nah, cuma masalahnya desainnya jadi rumit dan mahal. Kenapa? Ya, berarti nanti ada address bus buat data, address bus buat instruksi, ada data bus buat data, ada data bus buat instruksi, dan seterusnya. Jadi double busnya. Nah, itu yang membuat sistemnya jadi rumit. Nah, makanya biasanya kita mencoba menjembatani. Tidak murni von Neumann, tidak murni juga Harvard. Nah, namanya adalah modified Harvard yang ini. Nah, di modified Harvard ini sebenarnya yang kita lakukan itu adalah terus dulu. Jadi kalau di modified Harvard itu sebenarnya main memory yang ini mau instruksi, mau data, udah cemplungan jadi satu. Tapi di memory cache-nya itu yang dia di split, jadi dipisah di sini. Jadi tadi kan ada L1 cache, L2 cache, L3 cache. Nah, nanti setiap cache tersebut dia di split, ada buat instruksi dan ada buat data. Nah, jadi Harvard-nya ada di memori cache. Tapi di main memorinya masih menggunakan von Neumann. Makanya cache diimplementasikan di dalam mikroprosesor agar tidak perlu membuat rumit sistem. Harus mendobelkan bus. Oke? Itu sedikit informasi tentang modified Harvard. Kenapa kita sih belajar modified Harvard? Nah, masalahnya di Arduino, itu yang akan kita gunakan nanti, mikrokontrolernya itu menggunakan Atmega 328. Dan Atmega 328P itu menggunakan modified Harvard. Jadi setidaknya teman-teman pada saat membaca spek tag-nya Atmega 328, terus ada tulisan menggunakan modified Harvard architecture. Nah, teman-teman setidaknya udah tahu, oh modified architecture itu berarti ini maksudnya. Seperti itu, oke? Nah, sekarang kita coba lihat. Ini sebenarnya tadi sudah kita disinggung bahwa pada saat mikroprosesor ingin ngobrol sama memori, dia ada dua interaksi. Pertama adalah baca, dan kedua adalah tulis. Dengan urutannya adalah kalau dia baca berarti kirim dulu alamat, baru kemudian kirim sinyal read, dan kemudian tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa datanya akan dideliver oleh RAM. Jadi kita nyesuaikan nama kecepatan RAM jadinya. Misalnya sampai 10, harus nunggu 10 detik, 10 clock. Oke, 1, 2. Jadi setelah read dikirim, tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo. Oh, udah. Berarti sekarang saya bisa ngambil datanya. Seperti itu. Itu read. Kalau write, sama juga. Ini cuma agak sedikit salah ini ya. Urutannya harusnya pertama kirim address dan data dulu. Terserah mau mana yang duluan, tapi dia sama, satu level. Mau address dulu boleh, data dulu boleh. Yang penting duanya harus siap. Baru kemudian mikroprosesor harus mengirimkan sinyal write. Nah, setelah mengirim sinyal write, dia harus nunggu. Karena harus mastiin RAM-nya sudah selesai nulis atau enggak. Jadi setelah saya kirim sinyal write, tulis ini.
Tunggu mikrosor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau udah 10, oke, berarti harusnya sudah masuk datanya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang tadi kita singgung dikit tentang ROM sama RAM. Di sini ada dua buah integrated circuit chip, yaitu ROM dengan RAM yang sangat mirip. Kalau kita perhatikan di sini, sisi kiri itu sama persis. A7, A6, A5, A4, 321, 0, D012, dan ground. Yang beda itu hanya sini. Cuma di sini pin 19-nya sebenarnya sama, cuma ya udah satu blok aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini, static RAM. RAM. Dia bisa dibaca, bisa ditulis. Berarti kita harus punya suatu cara untuk ngasih tahu ke RAM, RAM, saya ingin baca kamu. Atau, RAM, saya ingin nulis kamu. Nah, caranya gimana? Untuk ngasih tahu ke RAM, kita ingin baca atau kita ingin nulis? We can use this pin number 20 and 21. OE atau output enable ini untuk sinyal read. WE itu adalah untuk sinyal write. So, if we want to read something from the static RAM, we're going to give low voltage at pin number 20. But if we want to write something into the RAM, then we need to put 0 in here, which means write enable is active. Okay, so RAM has a way to distinguish between either read or write, which we're going to use pin number 20 and 21. OE is output enable. We're going to use this to indicate that we want to read something from the RAM. And WE, write enable, we're going to use this pin to indicate that we need to write something into the RAM. Write enable. Oke. Tapi kalau di ROM cuma bisa dibaca aja. Jadi kita tidak butuh WE dan OE. Makanya di sini tidak ada WE dan OE di ROM. Tapi dia butuh suatu cara untuk gimana cara kita nulis. Meskipun cuma buat sekali aja kita nulis ke ROM, harus ada caranya. Nah, caranya adalah menggunakan pin nomor 18 program dan juga VPP. Ini bedanya antara ROM sama RAM. Oke, lanjut lagi. Nah, sebenarnya di dalam memori itu sebenarnya mirip seperti spreadsheet atau Excel. Jadi ada selnya yang berisi data. Nah, untuk bisa mengakses sel tersebut, entah kita ingin mengakses itu adalah ingin baca, atau ingin nulis ke dalam sel di Excel tadi, kita harus nentuin di mana lokasi sel tersebut. Nah, kalau di Excel, kita menggunakan identifikasi kolom dan identifikasi baris kan, misalnya B10, B5, C7, seperti itu. Untuk menentukan selnya yang mana yang ingin kita akses. Memori juga demikian. Untuk bisa mengakses suatu sel, misalnya di sini selnya, kita harus ngasih tahu alamatnya di mana. Oh, halamannya ada di 00101 dan 00001. Seperti itu. Makanya kita perlu memberikan informasi kolomnya berapa dan informasi barisnya berapa. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis rangkaian ini untuk memahami cara kerja dari memori. Nah, tadi mikroprosesor misalnya. Mikroprosesor kita punya
A0, dan A1. Nah, sekarang kita coba mikroprosesor mengeluarkan A0-nya adalah A0 dan 0. Berarti ini juga 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian ada inverter, ini jadi 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Berarti ini adalah gerbang N, berarti perkalian 1, 0, 0, 0. Jadi dalam satu kombinasi A0 dan A1, cuma ada satu yang aktif. Di sini kita asumsikan aktifnya adalah aktif high. Berarti kalau mikroprosesor memberikan A0, 0, A1-nya 0, itu sebenarnya ingin membaca memori sel 0. Karena di sini ini yang aktif 1. Maka isi memori sel 0 itu dikirimkan ke database di luar. Oke. Tapi kalau misalnya mikroprosesor mikroprosesor mengirimkan 1, 0, 1, 0. Oke, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Berarti di sini 0, di sini 1, 0. Di sini 0, di sini 0, 0. Di sini 1, di sini 1, 1, 0, 1, 0. Oh, berarti mikroprosesor ingin membaca memori sel 2 sekarang. Sehingga memori sel 2 isinya dikirimkan ke database untuk bisa diambil oleh mikroprosesor. Oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya, oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba untuk analisa lagi. Sebenarnya cuma sama aja sih, cuma di sini dia pakai gerbang OR. Jadi di sini aktifnya adalah low. Tapi sebenarnya mirip aja. Contoh misalnya dari 8088 itu mengirimkan addressnya adalah 01 misalnya. Jadi di sini 0, di sini 1. Dan kemudian 01 ini akan dipropagasi, berarti di sini 0, di sini 1. 0 tambah 1, 1. Di sini 0, di sini jadi 0, 0 sama 0, 0. Di sini 1 dan 1. 1. Di sini jadi 1 dan di sini 0. Jadi 1. Berarti yang outputnya 0 untuk kombinasi ini itu adalah yang gerbang OR nomor 2. Atau gerbang OR nomor 1 lah ya biar gampang. Ini gerbang nomor 0, nomor 1, 2, dan 3. Nah, karena inilah tri-state buffer, dan tri-state buffer dia aktif load karena ini ada bubble di tengahnya. Maka pada saat output OR-nya 0, maka dia akan menjadi aktif. Aktif berarti dia jadi penyambung biasa, jadi buffer aja. Sehingga isi dari data flip-flop di kolom B itu akan dikirimkan ke luar, ke database. Seperti itu contohnya. Ini lagi. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan mengkoneksikan mikroprosesor dengan memori. Di sini ada mikroprosesor 880 dan RAM 2114. Kita hilangkan dulu pin-pin yang tidak kita butuhkan. Jadi kita hanya butuh data bus, address bus, dan control bus. Pertama ada data bus dulu. Data busnya
ya tinggal sambungin aja. Cuma masalahnya pas disambungin, RAM-nya itu cuma punya 4 bit data bus. Maka kita hanya butuh D0 sampai D3 yang langsung bisa kita sambungkan seperti ini. Control bus, kita hanya butuh write misalnya. Ya udah tinggal sambungan aja karena kebetulan keduanya adalah active low. Lanjut ke address bus. Di address bus, mikroprosesornya dari A0 sampai A15, RAM-nya itu hanya A0 sampai A9. Ya udah nggak apa-apa, kita sambungin aja. A0 sama A0, A1 sama A1, A2 sama A2, dan seterusnya sampai ke A9. Nah, sisanya udah nggak dipakai. Oke. Nah, sekarang 888, sekarang kita coba simulasikan ingin mengambil data dari RAM. Pertama, mikroprosesor ingin mengambil data pada sel memorinya yang paling bawah. Jadi sel memori RAM yang paling bawah. Nah, karena paling bawah, maka alamat yang diberikan adalah 0 semua. Oke. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Ini ada takutnya nggak cukup tepatnya. A0 sampai A3, terus A4 sampai A7, dan kemudian A8 dan A9. Ini. Nah, pada saat semuanya 0, 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 0. Jadi dari A0 sampai A9 seperti itu, ada 10 berarti kan? Dan itu berarti dia ingin mengakses, ini 2114-nya, sel yang paling bawah. Misalnya isinya adalah F3. Oh, F3 yang mau diambil datanya. Dengan memberikan alamat 00, 00, 00, 00, jadi 0 semua. Nah, kalau misalnya saya ingin mengambil data di atasnya, for example, I want to read something, one cell above the lowest one. So, the address will be different. Instead of all zeros, now 1. So, that means 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Contohnya adalah 4 for A. Kalau misalnya saya ingin mengambil sel di atasnya lagi, berarti dia 10. Berarti di sini sel berikutnya adalah 00, 00, 00, 00, 10. Misalnya 3F. Sel lagi di atasnya 11, dan seterusnya sampai semuanya menjadi 1. Dan pada saat 1, maka dia mencapai sel paling atas, yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini. Nah, kalau misalnya alamat-alamat ini kita tuliskan dalam heksadesimal, yang ini berarti 000 heksa, dan yang atas di sini adalah 3FF. Ingat kan? Cara mengubah dari biner menjadi heksadesimal, kita tinggal grouping 4, 4, 4, 4. Karena setiap 4 tadi, dia merepresentasikan satu simbol heksadesimal. Maka di sini ini F, ini F, dan ini adalah 3. Makanya 3FF, alamat tertingginya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai peta memori. Jadi peta memori itu menjelaskan alamat paling bawahnya dan alamat paling atasnya. Kenapa ini penting? Soalnya nanti pada saat kita membuat program, kita harus tahu datanya ada di mana.
Dan datanya di mana? Berarti kita akan menuliskan alamat dari data tersebut. Misalnya, oh datanya ada di 00A, seperti itu misalnya. Berarti programnya nanti kita tulis sebagai 00A. Contohnya seperti itu. Oke. Baik, itu aja dari saya untuk yang teorinya. Sekarang kita coba, tadi kita ada yang di skip kan pada saat ngerjain yang kuis ini. Nah ini ya. Tadi, nah ini. Urutan yang benar yang dikerjakan oleh mikroprosesor when reading memory is first is to prepare the address information. Okay. And then we want to read something. So read operation. So first address. Second, read signal. And then the last one is to expect the data will be available in the database. Jadi address dulu, kemudian kirim sinyal read, kemudian tunggu sampai datanya ada di database. Jadi yang ini. Nah, kemudian kalau yang 9, kalau writing gimana? Kalau writing, data dan address, silakan. Yang penting write-nya terakhir. Berarti yang benar adalah yang A. Ini write terakhir. Soalnya nggak boleh alamat dikasih, langsung ngasih sinyal write, datanya belum ada. Bingung dia. Jadi salah data yang akan dituliskan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan, ya tetap online. Tapi sebenarnya sih saya pengennya online-nya tetap di kampus sayanya. Teman-teman di rumah apa. Tapi saya pengennya di kampus. Sebenarnya hari ini kan hujan terus, jadi saya jakarnya hari ini di rumah terus. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube untuk bisa ditonton ulang kembali. Oke, terima kasih dan stay safe dan healthy. Oke, bye-bye. Makasih, Pak. Makasih, Iya. Pak. Ada Cantika.